Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam sebuah film drama fiksi ilmiah yang menceritakan tentang keberhasilan manusia dalam menciptakan batas kemampuan dari sebuah robot. Dan konflik akan berfokus kepada salah satu robot anak yang mencoba berbagai cara agar dia bisa kembali pada keluarga yang telah membuangnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film AI, Artificial Intelligence. Bersetting pada masa di mana sebagian dataran bumi telah tenggelam yang disebabkan pencairan es dari kutub utara. Akibatnya, beberapa kota pun lenyap dan hanya menyisakan sedikit kota yang bisa ditinggali. Dan untuk menekan angka populasi, pemerintah dari berbagai negara berkembang yang tersisa memberlakukan sanksi terhadap kehamilan yang tidak berizin. Untuk itu, berdirilah beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan robot canggih yang sebagian digunakan untuk memenuhi hasrat manusia. Salah satunya adalah perusahaan Cybertronic yang digagas oleh seorang profesor bernama Alan Hobbie. Di mana saat ini Profesor Alan sedang merapatkan rencana pengembangan mengenai robot anak yang teknologinya diklaim akan mampu menyamai kemampuan manusia dalam mencintai keluarganya. Tidak hanya itu, robot yang direncanakan ini juga memiliki kemampuan untuk bermimpi di alam bawah sadarnya. Sementara itu, sepasang suami istri bernama Henry dan Monica terlihat sedang mendatangi sebuah gedung cryogenic untuk menemui anak mereka, Martin, yang sedang berada di dalam sebuah tabung pembekuan. Entah apa yang terjadi pada si anak, namun yang pasti, Martin telah berada di dalam tabung tersebut selama 5 tahun terakhir. Tidak lama setelahnya, datanglah seorang dokter yang mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengobati Martin selain menunggu kematiannya. Di sisi lain, Profesor Alan Hobbie bersama beberapa stafnya melakukan pemilihan terhadap beberapa keluarga yang dianggap sedang membutuhkan robot anak. Di mana keluarga yang terpilih akan menjadi keluarga pertama untuk proyek robot anak yang sedang dikembangkan oleh Profesor Alan Hobbie sendiri. Dan secara kebetulan, Henry lah yang akhirnya terpilih. Singkat cerita, Henry akhirnya pulang dan memperkenalkan sebuah robot anak bernama David kepada istrinya. Awalnya, Monica begitu terkejut setelah melihat sosok David yang menurutnya terlihat terlalu nyata. Dan sempat bertengkar dengan Harry karena Monica tidak terima jika sosok Martin digantikan dengan kehadiran sebuah robot. Namun, setelah diberi penjelasan dan ditenangkan oleh Henry, Monica pun akhirnya mau mencoba untuk menerima kehadiran David. Karena dalam hatinya, dia membutuhkan sosok anak dalam rumah tangga ini. Akan tetapi sebelum Monica benar-benar akan mengambil David, Henry terlebih dahulu menjelaskan mengenai adanya prosedur khusus yang harus dia ikuti. Sebuah protokol tercetak yang berisi rangkaian kode dalam 7 kata yang perlu diucapkan oleh Monica kepada David. Dan setelah Monica menjalankan protokol itu, David tidak akan bisa dijual kembali ataupun dipindah tangankan. Dan jika Monica ingin menghentikan kehadiran David, maka mereka harus mengembalikan David ke Cybertronic untuk dihancurkan. Henry juga sempat mengingatkan sang istri untuk tidak melakukan protokol tersebut jika dirinya tidak benar-benar yakin. Boys be boys. Hari-hari pun berlalu, di mana Monica sempat merasa risih dengan David karena selalu mengikuti serta memperhatikan apapun yang dilakukan oleh Monica. Hingga sampai pada suatu malam, ketika mereka sedang makan bersama, David berhasil membuat Monica dan juga Henry tertawa serta merasakan kembali kebahagiaan sebuah keluarga yang selama 5 tahun ini telah menghilang. Dan dari sinilah akhirnya Monica yakin untuk secara resmi mengambil David dengan menjalankan protokol khusus yang sebelumnya dijelaskan oleh Henry. Setelah menjalankan protokol itu, betapa terkejutnya Monica saat mendapati David tiba-tiba berubah menjadi layaknya anak manusia yang telah dilahirkan sendiri oleh Monica. Keesokan harinya ketika akan pergi, Monica sempat memberi David sebuah boneka robot yang juga dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Yang mana boneka bernama Teddy ini dulunya adalah mainan kesukaan Martin. Hingga sampai pada suatu hari, Monica menerima kabar mengenai anaknya yang bernama Martin secara ajaib tiba-tiba saja sembuh dari penyakitnya. Dan Martin pun akhirnya dibawa kembali ke rumah serta diperkenalkan kepada David. This is my son. Seiring berjalannya waktu, Martin kini telah bisa kembali berjalan meski harus menggunakan alat bantu khusus.
Dan diketahui bahwa ternyata Martin sering memperlakukan Teddy dengan sangat buruk. Martin juga sempat meminta David untuk menghancurkan mainannya, namun beruntung David menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya terlihat Monica sedang membacakan dongeng kepada David dan juga Martin. Dongeng mengenai Pinocchio serta peri biru yang bisa menjadikan sebuah boneka kayu menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan cerita itu kemudian membuat David tertarik karena kemiripan dia dengan sosok Pinocchio, di mana jika Pinocchio adalah sebuah boneka kayu, sedangkan David adalah sebuah robot. Keesokan harinya ketika sedang makan bersama, Martin memprovokasi David untuk ikut memakan sayuran yang sedang mereka makan. Melihat hal itu, Monica dan juga Henry berusaha menghentikan tindakan David, namun semuanya terlambat. Segera beberapa teknisi pun didatangkan untuk membersihkan tubuh David dari sayuran yang sebelumnya dia makan. Dalam perbaikan itu, Monica senantiasa menunggu serta menggenggam tangan David. Dan kejadian itu pun lantas membuat Martin cemburu kepada David. Hingga di malam harinya, Martin memberi misi kepada David untuk mengambil seikat rambut Monica. Di mana jika David berhasil melakukan misi tersebut, maka dia dan Monica berjanji akan benar-benar mencintai David. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, David pun melakukan permintaan dari Martin. Dengan membawa sebuah gunting, David menyelinap ke kamar Monica dan bersiap untuk memotong rambutnya. Akan tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba Monica dan Henry terbangun. Beruntung Monica serta Henry memaklumi aksi David yang beralasan agar dia semakin dicintai oleh ibunya. Namun, masalah kembali terjadi ketika beberapa teman Martin datang ke acara ulang tahunnya yang sedang diadakan di area kolam renang, di mana teman-teman Martin ini melakukan tes rasa sakit pada tubuh David. Namun hal itu justru membuat David ketakutan dan lantas memeluk Martin untuk berlindung. Dan yang terjadi berikutnya, pelukan David yang terlalu erat tanpa sengaja membuat mereka berdua terjatuh ke dalam kolam renang. Beruntung kejadian itu disaksikan oleh Monica yang langsung berteriak meminta bantuan untuk menyelamatkan Martin. Keesokan harinya, Monica mengajak David dan juga Teddy untuk pergi berkendara bersama-sama. Dalam perjalanan, Monica terlihat terus menangis. Hingga ketika mereka sampai di sebuah hutan, ternyata Monica berniat untuk meninggalkan David di sana. Dengan berat hati, Monica lantas menjelaskan bahwa alasan dia meninggalkan David akan sangat sulit untuk dipahami. Namun yang pasti, ini adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Mendengar hal itu, David pun lantas menangis sembari meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Akan tetapi, tekad Monica sudah bulat untuk meninggalkan David di hutan ini. Karena jika dia mengembalikan David ke Cybertronic, sudah pasti David akan dihancurkan. Monica juga sempat memberi uang kepada robot tersebut, serta berpesan agar David menjauhi wilayah pameran tubuh. Dan setelah itu, Monica pun pergi meninggalkan David. Adegan berpindah memperlihatkan robot pemuas hasrat bernama Joe yang saat itu sedang melayani seorang klien wanita. Setelah selesai dengan klien tersebut, Joe pun berpindah tempat untuk mendatangi klien lain yang sedang berada di sebuah hotel. Akan tetapi ketika Joe menemui kliennya di sebuah kamar, dia baru menyadari bahwa dirinya telah dijebak dalam sebuah kasus pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh si penjaga hotel. Menyadari dirinya dalam masalah besar, Joe lantas mencongkel tanda pengenal miliknya dan lalu pergi dari area perkotaan. Sementara itu, David yang sedang berjalan tanpa arah bersama dengan Teddy lantas memiliki pikiran untuk menjadi anak manusia yang sesungguhnya dengan cara mencari keberadaan peri biru yang sebelumnya muncul dalam dongeng Pinocchio yang pernah dibacakan oleh Monica. Dengan begitu, Monica akan mau menerimanya kembali jika dia berhasil menjadi manusia seutuhnya. Karena David adalah sebuah robot, dia mengira bahwa dongeng mengenai boneka kayu yang bisa berubah menjadi manusia adalah kejadian nyata yang benar-benar ada. Di waktu yang sama, David melihat sebuah truk yang menurunkan sejumlah sampah mekanis di tempat itu. Tidak lama kemudian, beberapa robot cacat berdatangan dan mulai mengais sampah-sampah mekanis itu demi mencari part yang cocok dengan tubuh mereka. Sementara itu, Joe ternyata juga sampai di wilayah tersebut bersama dengan datangnya sebuah balon udara berbentuk bulan dan lantas membuat para robot buangan yang ada di tempat itu pun mulai berlarian.
Beruntung David yang belum tahu apapun sempat diberitahu oleh salah satu robot bahwa balon udara itu adalah kelompok pameran tubuh yang sedang memburu robot buangan untuk dihancurkan. David bersama Teddy lantas ikut berlari untuk bersembunyi. Akan tetapi ternyata kelompok pameran tubuh itu juga memiliki beberapa anggota yang telah siap menghadang dengan kendaraan mereka. Pada akhirnya semua robot buangan pun tertangkap, termasuk juga David serta Joe. Sedangkan Teddy berhasil meloloskan diri dan lantas mengikuti rombongan itu ke suatu tempat yang disebut sebagai pameran tubuh. Sayangnya di sana Teddy kemudian diberhentikan oleh penjaga pintu, dan karena dia adalah sebuah boneka mainan, Teddy pun kemudian dibawa ke tempat barang hilang. Di sisi lain, acara pameran tubuh yang sangat meriah dan disaksikan oleh banyak manusia itu ternyata adalah ajang atraksi penghancuran para robot-robot buangan. David yang ketakutan melihat kejadian itu tanpa sadar menggenggam erat tangan Joe, dan disinilah awal mula pertemuan mereka. Di sisi lain, Teddy berhasil melarikan diri dari tempat barang hilang lalu bergegas untuk menemui David. Namun tepat di depan kurungannya, langkah Teddy kembali terhenti oleh seorang gadis kecil, yang saat itu juga melihat sosok David di dalam kurungan para robot, di mana gadis itu lantas mengira bahwa David adalah seorang anak manusia. Dan hal itu pun membuat si gadis kecil segera menemui ayahnya yang bekerja sebagai operator. Si ayah bersama gadis kecil kemudian bergegas menuju kurungan para robot untuk menemui David. Akan tetapi, ketika dicek menggunakan alat khusus, barulah diketahui kalau David adalah sebuah robot. Dan hal ini membuat si ayah semakin terkejut dengan kehadiran sebuah robot anak yang terlihat begitu sempurna dan hampir tidak bisa dibedakan dengan anak manusia asli. Si ayah lantas memanggil pemilik tempat pameran tubuh yang bernama Johnson untuk membahas penemuan ini. Di mana ketika ditanya dari mana David berasal, David justru mengatakan bahwa dia berasal dari rahim ibunya. Dan karena dirasa David adalah robot spesial yang tiada duanya, si ayah lantas meminta agar David tidak diikutkan dalam atraksi penghancuran. Namun Johnson dengan tegas menolak permintaan tersebut, dan justru di saat itu juga Johnson membawa David keluar kurungan. Di waktu yang sama, David menarik tangan Joe, sehingga keduanya kini akan menjadi bagian dari atraksi penghancuran. Johnson sempat memberikan ceramahnya mengenai David, sebuah robot yang sengaja diciptakan untuk menggantikan anak-anak yang seharusnya dilahirkan secara alami oleh manusia. Dan para penonton pun sempat terdiam karena kebingungan akan kesempurnaan David yang terlihat sangat mirip dengan manusia asli. Menyadari dirinya dalam bahaya, David pun berteriak meminta tolong agar dirinya tidak disakiti. Dan hal itu pun membuat beberapa orang di sana menganggap bahwa David adalah manusia asli, karena yang mereka tahu, robot tidak pernah memohon untuk hidup. Dan yang terjadi berikutnya, para penonton justru menyerang Johnson karena dianggap telah dengan sengaja menggunakan manusia asli untuk acaranya. Dengan kesempatan ini, si ayah bersama gadis kecil yang sebelumnya datang untuk melepaskan David serta Joe. David, Teddy, dan juga Joe yang berhasil pergi dari tempat pameran tubuh kini terlihat sedang berjalan menyusuri hutan, di mana David mulai bercerita mengenai keinginannya untuk bertemu dengan peri biru. Karena dengan bantuan dari peri biru, nantinya David bisa menjadi manusia asli seperti dalam dongeng Pinocchio. Dan jika nanti David telah berhasil menjadi manusia, ada kemungkinan Monica akan kembali mau menerimanya sebagai seorang anak. Setelah mendengar cerita itu, Joe pun menyarankan agar David bertanya mengenai keberadaan peri biru kepada Dr. Gnome. Dan untuk menemui Dr. Gnome, mereka harus pergi ke sebuah kota bernama Rock. Menyadari ada kemungkinan untuk mewujudkan impiannya, David pun bersedia mengikuti saran Joe untuk pergi ke kota tersebut. Sesampainya di sana, Joe membawa David ke tempat Dr. Gnome yang ternyata adalah sebuah program kecerdasan virtual dengan tampilan hologram. Ini bisa diibaratkan dengan Google versi masa depan. Dan untuk mengajukan pertanyaan, mereka diharuskan menginput sejumlah uang. Beruntungnya, David sempat diberi uang oleh Monica yang lantas dia gunakan untuk mengajukan 7 pertanyaan. Singkatnya, David mendapatkan clue mengenai keberadaan peri biru yang menjurus kepada seorang profesor bernama Alan Hobby, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Cybertronic sekaligus pencipta David.
Dan untuk menemui Profesor Allen, David kemudian disarankan agar pergi ke ujung dunia yang disebut dengan Manhattan. Why they call the end of the world Manhattan. Merasa semakin dekat dengan impiannya, David bersama Joe bergegas untuk bergerak. Akan tetapi ketika keluar ruangan, ternyata beberapa polisi telah datang untuk berusaha menangkap Joe atas kasus pembunuhan seorang wanita di hotel sebelumnya. Ketika para polisi sedang sibuk mengamankan Joe, David mendekati salah satu pesawat tersebut dan tanpa adanya keahlian khusus, dia mengendarai pesawat itu. Beruntung atas aksi David ini tanpa sengaja membuat Joe terlempar keluar dari pesawat yang lain, di mana Joe lantas memasuki pesawat yang sedang dikendalikan oleh David lalu menerbangkannya pergi dari kota untuk menuju ke Manhattan. Sesampainya di Manhattan, ternyata kota tersebut telah terendam oleh air karena pencairan sejumlah besar es. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah gedung yang sebelumnya ditunjukkan oleh Dr. Kno. Akan tetapi, ketika memasuki salah satu ruangan, David dikejutkan dengan munculnya David yang lain. Hal itu pun membuat David merasa cemburu dan lantas berpikir bahwa David yang ada di depannya berniat untuk menggantikan posisinya dalam kehidupan Monica. Dengan penuh emosi, David lantas memukuli David lain dengan sebuah lampu. Joe yang menyaksikan kejadian itu menjadi ketakutan dan lantas pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Teddy. Tidak lama kemudian, Profesor Ellen Hoppy pun datang dan menghentikan tindakan David. Yes, you are David. Di sini, Profesor Hoppy menyatakan kebanggaannya kepada David atas keberhasilan robot yang telah dia buat yang faktanya mampu melebihi imajinasi manusia. Sebuah robot yang memiliki impian dan berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Setelah beberapa percakapan, Profesor Hoppy meminta David untuk menunggu karena dia ingin menunjukkan kepada David orang tua yang sebenarnya. Akan tetapi ketika sang profesor pergi, David justru menjelajah ruangan dan menemukan beberapa David lain yang telah diciptakan, serta sebuah patung yang sebelumnya dia anggap sebagai sosok peri biru dalam dongeng Pinocchio. Ternyata hanyalah sebuah program yang memang sengaja ditanamkan ke dalam sistem David. Setelah melihat itu semua, David pun akhirnya menyadari bahwa peri biru yang selama ini dia bayangkan hanyalah sebuah objek fiktif, dan dia tidak akan bisa menjadi manusia yang sesungguhnya seperti yang selama ini dia impikan. David yang termenung di sisi gedung memilih untuk menjatuhkan dirinya ke dalam air dan tenggelam hingga ke bagian dasar. Akan tetapi di sini David sepertinya melihat sesuatu. Dia lantas mencoba untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Joe datang dan langsung menarik tubuh David lalu membawanya ke permukaan. Di hadapan Joe, David mengatakan kalau dia telah melihat peri biru yang sebenarnya dan itu benar-benar nyata. Akan tetapi di waktu yang sama, sebuah pesawat polisi datang dan langsung menarik tubuh Joe bagaikan sebuah magnet. Menyadari hal itu, Joe bergegas mengaktifkan pesawat yang ditumpangi oleh David untuk melakukan penyelaman dan selanjutnya mengucapkan kalimat perpisahan. I was. Berikutnya, David pun menyelam dan mencari keberadaan peri biru yang sebelumnya dia lihat. Dia memasuki sebuah wahana permainan, di mana tidak lama kemudian David menemukan patung buku dongeng serta patung dari Pinocchio. Dan terakhir, dia berhasil bertemu dengan peri biru yang berwujud sebuah patung. Setelah cukup lama memandangi peri biru itu, David pun mulai mengucapkan permintaan agar dirinya dijadikan anak hidup yang sesungguhnya. Dia pun terus memohon, dan terus memohon. Namun sayang, David hanyalah sebuah robot yang tidak mengerti perbedaan akan dunia nyata dan dunia fantasi. Untuk itu, dengan penuh harap, David terus menunggu untuk keajaiban datang seperti pada dongeng Pinocchio. Dia terus menunggu, dan terus menunggu, hingga 2000 tahun telah berlalu, di mana saat umat manusia telah punah dan bumi kembali ke zaman es, sebuah ras ekstraterestrial pun datang untuk mencari jejak kehidupan. Yang mana para alien itu akhirnya menemukan keberadaan David serta Teddy yang kini telah terdiam membeku. Setelah kembali dibangkitkan, David pun keluar dari pesawat dan lantas mendekati peri biru. Akan tetapi ketika David menyentuhnya, patung peri biru itu pun runtuh karena termakan usia. Dan kini karena hanya David yang bisa ditemukan, para alien pun lantas menggunakan David untuk meneliti jejak kehidupan yang pernah ada di planet bumi.
Dalam proses ini, para alien menggunakan memori dari David dan memakai wujud dari peri biru untuk berkomunikasi. Di mana lagi-lagi David meminta agar dia dijadikan anak manusia yang sesungguhnya demi bisa kembali dengan sang ibu yaitu Monica. Namun si alien menjelaskan bahwa dia tidak bisa merubah David, serta kenyataan jika 2000 tahun telah berlalu dan ibunya yang bernama Monica sudah dipastikan telah menghilang. Melalui wujud peri biru, para alien juga mengungkapkan bahwa mereka bisa membangkitkan kembali makhluk dari masa lalu yang jasadnya digali dari dalam es. Atau setidaknya mereka memiliki sampel fisik dari orang yang dimaksud. Di saat itulah Teddy datang dengan membawa potongan rambut milik Monica yang dulu sempat dipotong oleh David, yang ternyata selama ini disimpan oleh Teddy. Setelah komunikasi itu, para alien pun lantas memilih untuk bertemu secara langsung dengan David, guna memberikan penjelasan bahwa proyek pembangkitan yang dilakukan oleh para alien dengan menggunakan DNA maupun anggota fisik memiliki resonansi dengan ruang dan waktu, di mana mereka yang berhasil dibangkitkan kembali dari masa lalu hanya akan bertahan selama 1 hari. Dan di malam hari pertama yang dibangkitkan tertidur, mereka akan kembali meninggal bersama dengan lenyapnya keberadaan mereka menuju kegelapan dan tidak ada cara lagi untuk dibangkitkan. Setelah penjelasan itu, pagi pun menjelang dan para alien mewujudkan keinginan dari David untuk terakhir kalinya menjadi anak yang istimewa bagi Monica. Seiring waktu berlalu, David merasa bahwa hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Semua masalah sepertinya sirna dari hati Monica. Tidak ada Henry, tidak ada Martin, dan tidak ada duka. Hanya ada David. Monica bahkan merayakan hari ulang tahun David walaupun David sebenarnya tidak pernah dilahirkan. Namun hari kebahagiaan itu terasa berlalu begitu cepat, di mana ketika langit mulai redup, David mengantarkan Monica ke tempat tidur terakhirnya. Dalam pelukan Monica, David pun menangis atas hari paling membahagiakan, momen abadi yang paling dinantikan oleh David. Monica tertidur pulas lebih dari sekedar terlelap. Andaipun David mengguncang tubuhnya, Monica tidak akan terbangun lagi. Maka David pun ikut beranjak tidur juga, lalu untuk pertama kali dalam hidupnya, David pergi ke tempat di mana mimpi-mimpi dilahirkan. Manusia sudah terlalu jauh dalam menciptakan sesuatu hal tanpa memikirkan konsekuensinya. Manusia mampu menciptakan sebuah robot yang berfungsi untuk mencintainya. Namun pertanyaannya adalah, apakah manusia mampu mencintai kembali robot tersebut? Kita sering tidak bertanggung jawab atas apa yang telah kita miliki, dan dengan mudahnya menciptakan lalu membuang segala sesuatunya dengan begitu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.